Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan berziarah ke makam Simbah Hadi Girikusumo bin Thohir. Banyak orang-orang yang berziarah di makam beliau, yaitu Simbah Hadi Girikusumo, yang terus berdatangan dari berbagai daerah dan kota. Muslimin muslimat yang suka berziarah atau pecinta berziarah, mereka datang untuk berdoa, berwasilah kepada beliau agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah dengan membaca beberapa doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dengan maksud mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbah Hadi Girikusumo, beliau adalah waliullah yang sangat dicintai masyarakatnya pada masanya, dan jasa-jasanya selalu dikenang oleh para lingkungan masyarakat Girikusumo dan sekitarnya dan seluruh pecinta berziarah waliullah dengan berharap berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum jauh bercerita tentang mengenai makam Mbah Hadi Girikusumo bin Thohir, kita akan coba menceritakan tentang bagaimana perjuangan beliau yang sangat luar biasa pada lingkungan Girikusumo dan sekitarnya, umumnya adalah di Pulau Jawa. Model penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, lebih khusus lagi Pulau Jawa, sangat berbeda dengan model metodologi penyiaran Islam di belahan dunia lainnya, seperti di kawasan Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan beberapa kawasan-kawasan lainnya. Model-model penyiaran Islam atau penyebarannya dengan menghadirkan Islam langsung ke dalam hati masyarakat yang dilakukan penuh perjuangan yang sangat unik, yang rata-rata lewat pendekatan akulturasi budaya, dan semua itu dilakukan oleh para wali, khususnya adalah Wali Songo, yaitu dengan sentuhan tangan-tangan dingin yang penuh kasih dan sayang lewat pendekatan budaya setempat pada zamannya. Dan setelah periode Wali Songo kemudian dilanjutkan oleh para ulama dan para wali-wali Allah di tanah Pulau Jawa, khususnya dengan penuh semangat tanpa mengenal lelah dan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kini Islam menjadi mayoritas di tanah Jawa, bahkan di bumi Nusantara yang awal mulanya ditandai dengan berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan dilanjutkan Kerajaan Islam Mataram, yang semua itu dihasilkan dari sentuhan-sentuhan tangan dingin oleh para wali Allah, khususnya Wali Songo, dan kemudian dilanjutkan oleh para generasi-generasi selanjutnya. Salah satunya adalah sebagai regenerasi, di antaranya adalah Syekh Muhammad Hadi Girikusumo bin Thohir yang sukses menyiarkan agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di belahan tenggara kota Semarang pada abad ke-19 hingga memasuki 3 dekade awal abad ke-20. Syekh Muhammad Hadi Girikusumo juga sering dipanggil dengan beberapa nama panggilan atau sebutan. Nama lain yakni Mbah Hadi Girikusumo, kemudian Mbah Hasan Mukibat, ada lagi Mbah Giri atau Kiai Ageng Giri. Dari sejumlah sebutan nama-nama itu, Mbah Hadi Girikusumo lah yang populer disebutnya. Sebutan Girikusumo di belakang nama Mbah Hadi dimaksudkan untuk menunjukkan domisili Mbah Hadi yang mengendalikan dakwah Islam di kawasan Girikusumo, yaitu sebuah perdukuhan yang secara administratif berada di wilayah Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil beberapa penelusuran yang terhimpun bahwa nama asli Mbah Hadi adalah Mbah Hasan Mukibat, yang jalur silsilahnya sampai kepada Simbah Ki Ageng Pandanaran, sebagaimana ulama lainnya, ulama di tanah Jawa yang terpanggil mengemban beberapa misi memperluas Islam di masyarakat. Bisa dipastikan sebelum terjun di masyarakat,
senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kemampuan-kemampuan lainnya. Mereka menyempatkan untuk nyantri atau mondok menuntut ilmu agama pada guru-gurunya atau ulama di pondok pesantren, termasuk melakukan pengendaraan ke Mekah atau Saudi Arabia untuk belajar ilmu agama dari para ulama di tanah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses yang ditempuh seperti juga yang ditempuh oleh Simbah Muhammad Hatinggiri Kusumo, yang proses belajarnya Mbah Hadi pernah berguru kepada beberapa ulama soleh, yaitu diantaranya Syekh Sulaiman Juhdi, yang memberi bekal ijazah sebagai mursyid untuk amalan-amalan Thariqah Khalidiyah Naksabandiyah, agar kelak kembali ke Jawa dengan bekal ilmu yang diperoleh dari Syekh Sulaiman Juhdi. Dan Mbah Hadi meletakkan dasar-dasar pendidikan ajaran akhlak kepada murid-muridnya melalui amalan-amalan Thariqah Khalidiyah Naksabandiyah. Perjuangan keras beliau tanpa kenal lelah dalam membangun akhlak masyarakat itu mendapat respon positif dari masyarakatnya. Ajaran-ajaran Islam melalui pengajian-pengajian Thariqah yang diasuhnya dapat diterima, diamalkan oleh masyarakatnya dengan senang hati dan disambut riang gembira dan sukarela kepada masyarakatnya. Salah satu buktinya yaitu apa saja yang diajarkan oleh Simbah Hatinggiri Kusumo hingga kini masih tetap praktis diamalkan dan diyakini oleh umat Islam dari berbagai kawasan. Sepeninggalan Mbah Hadi, tugas membimbing dan memberi ajaran-ajaran kepada masyarakat melalui Thariqah tersebut yang dilanjutkan oleh anak-anak cucunya dan cicit-cicitnya sebagai regenerasi dan murid-muridnya yang kini tersebar di seluruh Nusantara, bahkan menembus sampai ke mancanegara. Pengajian Thariqah Khalidiyah Naksabandiyah yang dirintis oleh Mbah Hatinggiri Kusumo di pondok pesantren tersebut, yaitu Meranggen Demak, yang saat ini dipimpin oleh generasi penerusnya yang keempat, yaitu Kiai Haji Muhammad Zuhri, dan sampai detik ini dipimpin oleh anak beliau, yaitu Kiai Haji Munib Zuhri. Tentang tersebarnya Thariqah Khalidiyah Naksabandiyah di beberapa kawasan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga menembus mancanegara, sebagaimana ditulis dalam buku Selayan Pandang Sekolah Islam Salaf Pondok Pesantren Giri Kusumo pada tahun 1997, berkat peran murid-murid atau santri-santri Thariqah Mbah Hatinggiri Kusumo yang bertransmigrasi keluar pulau pada masa kolonial. Mbah Hatinggiri Kusumo pernah ketemu kepada Kiai Soleh Darat di Mekah. Semasa belajar di Mekah, Mbah Hadi sempat ketemu kepada beliau, yaitu Kiai Soleh Darat, yang kelak ketika kembali ke Jawa, yaitu di Semarang, mendirikan pesantren yang santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh besar dan memiliki peranan penting dalam mengembangkan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Kealiman Kiai Soleh Darat diakui oleh masyarakat Mekah dan sang gurunya, yang waktu itu Kiai Soleh Darat mendapatkan kepercayaan pada masyarakat Mekah untuk menjadi salah satu pengajar utama di Mekah. Melihat kehebatan dan ketinggian ilmu Kiai Soleh Darat dan semasa masih di Mekah, Mbah Hadi mengajak beliau pulang ke Indonesia agar bisa membimbing masyarakat Indonesia yang memang tanah airnya sendiri yang sangat membutuhkan peran dan sentuhan dari orang sekaliber Mbah Soleh Darat. Namun karena Kiai Soleh terikat kepada perjanjian kepada penguasa di Mekah untuk tetap menjadi pengajar di sana, akhirnya di tengah kegundahan dan kegaulan muncul cerdiknya Kiai Soleh Darat, secara diam-diam diajak pulang tanpa sepengetahuan penguasa Mekah. Untuk mengelabui penguasa Mekah dan petugas-petugas pelabuhan, maka Kiai Soleh Darat dimasukkanlah ke dalam peti barang bawaan dan kemudian bisa lolos dari pemeriksaan di pelabuhan.
Lolos di pelabuhan bukan berarti upaya dan usaha Mbah Hadi sudah berhasil. Tindakan Mbah Hadi ketahuan kepada petugas-petugas pelabuhan ketika Mbah Hadi berada di tengah perjalanan. Akhirnya, ketika kapal berlabuh di Singapura, Mbah Hadi ditangkap dengan tuduhan melakukan penculikan. Atas tuduhan itu, Mbah Hadi ditahan karena terbukti menculik salah satu pengajar andalan di kota Mekah, yaitu Kiai Soleh Daharat. Maka persoalan besar menghadang kepada Mbah Hadi dan mendapat kesulitan, yang pada akhirnya kesulitan dalam masalah ini Mbah Hadi akhirnya diketahui oleh para murid-muridnya yang berada di Singapura. Kiai Haji Munib Zuhri yang kini memimpin pondok pesantren Giri Kusumo Meranggen itu bercerita, kata beliau, murid-muridnya si Mbah Hadi berupaya membebaskan Mbah Hadi Giri Kusumo yang sedang menghadapi masalah besar, yaitu dengan membayar semacam ganti rugi atau tebusan berupa sejumlah uang. Tebusan itu digalang oleh murid-muridnya Mbah Hadi melalui iuran dan usaha-usaha lainnya, sehingga bisa benar-benar bebas dan akhirnya bisa membawa Kiai Soleh Daharat. Kiai Soleh Daharat mengajarkan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Semarang dan sekitarnya. Setelah mendarat di Jawa, lalu keduanya berbagi tugas dan peran. Kiai Soleh Daharat mendirikan pondok pesantren di Semarang, sedangkan Mbah Hadi memilih ke Giri Kusumo, sebuah kawasan yang ada di tepi hutan dan di bawah sebuah perbukitan yang posisinya di arah tenggara kota Semarang. Tentang keputusan Mbah Hadi menetap di Giri Kusumo untuk melanjutkan tugas dakwahnya membimbing masyarakatnya, menurut informasi yang terhimpun, yaitu Al-Itqan, terdapat dua versi. Versi pertama menyebutkan bahwa Mbah Hadi mendapat perintah langsung dari gurunya di Mekah, yaitu Syekh Sulaiman Yuhdi, agar jika nanti kembali ke Indonesia, Mbah Hadi mencari tempat yang posisi geografisnya mirip dengan kawasan Arafah di Saudi Arabia, yang dikelilingi pegunungan untuk dijadikan basis perjuangan. Tempat itu kemudian disebut dengan Giri Kusumo. Giri artinya gunung dan kusuma artinya adalah kembang atau bunga. Jadi mungkin bukit atau gunung yang penuh keindahan, banyak bunga yang indah dan berbau harum. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian di tempat inilah akhirnya Mbah Hadi Giri Kusumo berdomisili dan menetap di tempat ini, dan sekaligus sebagai pusat untuk mengendalikan misi daripada dakwahnya. Adapun versi yang kedua menyebutkan sekembalinya beliau bersama-sama dari Mekah, Kiai Soleh Daharat dan Mbah Hadi Giri Kusumo, Kiai Soleh Daharat memerintahkan kepada Mbah Hadi untuk mencari tempat yang bernama Giri Kusumo, yang letak geografisnya yaitu arah tenggara Semarang, dan setelah ketemu di lokasi itu hendaknya didirikan masjid dan pondok pesantren untuk dijadikan tempat pusat bimbingan ajaran Islam kepada masyarakatnya. Dua versi ini terlepas dari mana yang benar, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya. Yang jelas Mbah Hadi sebagaimana kiai-kiai lainnya dengan berbekal tekad yang tinggi serta kemauan dan keinginan yang sangat kuat untuk memulai dakwahnya dengan mengajarkan akhlakul karimah dan ilmu syariat kepada masyarakatnya. Kemudian Mbah Hadi melengkapinya dengan ajaran-ajaran Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah yang diperolehnya dari gurunya Syekh Sulaiman Yuhdi semasa masih belajar di Mekah. Untuk mendukung aktivitasnya, Mbah Hadi mendirikan masjid yang hingga kini masih berdiri kokoh dan kuat dan dipertahankan keasliannya, dan termasuk keaslian kondisi fisiknya masjid itu. Kondisinya menggunakan kayu jati pilihan. Demikian juga dinding-dindingnya dan lantainya pun menggunakan lembaran-lembaran kayu jati pilihan dan berkualitas tinggi.
Menurut beberapa berbagai sumber, masjid itu hanya dibangun dalam waktu 4 jam. Informasi mengenai dibangunnya Masjid Giri Kusumo hanya butuh waktu 4 jam. Itu diperkuat oleh prasasti yang tertulis di pintu masuk ruang utama masjid. Prasasti berupa tulisan Arab Pegon yang tertulis dengan bentuk ukiran. Di atas sebuah papan itu menyebutkan, "Iki pangingat Masjid Dukuh Giri Kusumo, tahun Bahijriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun 1228 bulan Rabiul Akhir, tanggal kaping 16, awit jam 09 dalu, jam 1 dalu rampung. Yasane Kiai Muhammad Giri ugi sak kabehing wong ahli mukmin kang hadir. Taqabbalallahu ta'ala, amin." Demikian prasasti tertulis sebagai bukti bahwa itu adalah merupakan karomah beliau, yaitu Syekh Muhammad Hadi Giri Kusumo. Dan cerita selanjutnya, di kanan kiri masjid juga dibangun kamar-kamar atau kotaan untuk penginapan para santri yang datang dari daerah luar Giri Kusumo, yang jumlah santrinya Mbah Hadi setiap hari tambah hari terus bertambah. Untuk itu, mobilisasi kepergian para santri dan kehadiran santri yang keluar masuk di perdukuhan Giri Kusumo mengundang kecurigaan penguasa kolonial pada waktu itu, yaitu kolonial Belanda. Kemudian mengamati hari demi hari dan kemudian mencurigai, lalu diadakan pengintaian oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Akhirnya salah satu aktivitas Mbah Hadi yaitu berupa penanaman jiwa kebangsaan yang tercium oleh pemerintah kolonial Belanda, dan kemudian semakin melahirkan kecurigaan kolonial Belanda karena ajaran mengenai wawasan kebangsaan yang sangat tidak disukai oleh Belanda pada saat itu. Akhirnya Mbah Hadi harus berurusan dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian disampaikannya kepada Mbah Hadi yang bentuk kalimatnya, kalau mau tidak dijatuhkannya sanksi, maka Mbah Hadi harus menghentikan segala bentuk kegiatan yang berbau kebangsaan dan politik kebangsaan. Dalam menghadapi masalah itu, tekanan demi tekanan terus bertambah dari pemerintah kolonial Belanda. Mbah Hadi tetap kukuh hatinya dengan segala bentuk konsekuensinya, yaitu siap menerima sanksi dari pemerintah kolonial Belanda. Namun Mbah Hadi semangatnya tidak pernah luntur atau kendor, bahkan semakin gigih dan kuat menghadapi masalah-masalah itu, bahkan semakin dalam memberikan ajaran-ajaran tentang nasionalisme, dan lebih daripada itu semakin semangat memberikan ajaran dan mengajarkan anti kolonialisme atau penjajah. Diajarkannya kepada para santrinya dan para jamaahnya. Mengetahui kegigihan dan keberanian Mbah Hadi semakin bertambah dan semakin semangat siap menghadapi apapun bentuk resikonya, maka penguasa kolonial sempat khawatir jika para murid Mbah Hadi akan membentuk suatu kekuatan dan akan menjadi bentuk perlawanan penjajahan jika Mbah Hadi ditekan terus. Dakwah Mbah Hadi tidak hanya menembus pada kalangan masyarakat pada umumnya, akan tetapi jauh daripada itu, bahkan menembus kepada elit-elit politik lokal Jawa. Pada tahun 1883, murid-murid Mbah Hadi sudah menyebarkan di sepanjang seluruh daerah pesisir utara Laut Jawa. Gerakan dakwah Mbah Hadi juga sudah masuk ke pedalaman di lingkungan-lingkungan pesisir utara Laut Jawa yang terus dirintis oleh Mbah Hadi bersama murid-muridnya sehingga menyentuh dinding-dinding keraton Ngayogyakarta, yaitu caranya dengan mengirim santri ke keraton secara sembunyi-sembunyi dan kemudian berinfiltrasi ke lingkungan keraton Ngayogyakarta yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Bintoro Demak dan Mataram itu. Akhirnya
terciumlah oleh Belanda yang kemudian melakukan intervensi pada penguasa keraton agar gerakan dakwah di lingkungan pusaran elit politik lokal Jawa itu dihentikan. Namun pesanan politik kolonial itu tidak berhasil atau tidak terpenuhi pihak keraton, yang dimana keraton menolak intervensi Belanda, yang pada akhirnya kolonial Belanda mengambil jalan pintas dengan menangkap para inisiator dan penggagas dakwah di dalam keraton Yogyakarta, yaitu yang bernama Abdul Qadir, yang disebut-sebut sebagai penggagas dan inisiator dakwah yang dianggapnya merugikan oleh kolonial Belanda karena mengajarkan tentang kebangsaan. Abdul Qadir yang disebut-sebut sebagai penggagas dan inisiator dakwah di lingkungan keraton itu akhirnya berhasil ditangkap oleh kolonial Belanda. Setelah diteliti secara cermat identitasnya oleh Belanda, akhirnya diketahui bahwa Abdul Qadir yang dimaksud tak ada lain adalah Mbah Hatinggiri Kusumo. Beliau adalah tokoh legendaris, dan tokoh legendaris ini tetap diberikan selamat dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau wafat pada tahun 1931 Masehi dalam usia mencapai 110 tahun. Mbah Hati dimakamkan di Giri Kusumo, kurang lebih 300 meter dari lokasi masjid dan pondok pesantren yang ditinggalkan oleh beliau. Semoga kisah ini ada hikmahnya bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang lebih tahu dari segala kebenaran. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.